Oke, tapi menurut lo kira-kira akan ada riak penting nggak kalau di Juventus? Nah, Gimana dia? bahkan baru ada statement juga dari Allegri yang katanya ya, ini gua adalah solusi untuk Juventus. Nah, lo kan udah gregetan banget tadi. Kalau Gak ada dia solusi. karena statementnya gitu ya kan? Gini. Apa? Arrivi Bene itu tuh udah keceplosan kemarin. Riak apa dari yang Benfica, dia bilang kan dia nanya, wartawan nanya, udah saatnya nggak Allegri dipecat? Ditanya balik, lu mau bayarin pesangonnya? Sesimpel itu. Jadi tuh masalahnya sekarang tuh jelas clear bahwasannya Juventus nggak punya duit karena statement finansial tahun ini tuh minus 250 juta. Rugi 250 juta euro. Kalau dia mau pecat nambah lagi dong kerugiannya. Dia masih ada kontrak 3 tahun dengan gaji 7,5 juta euro per musim plus 1,5 juta euro bonus. Kalau itu di-cut, Juve nggak bisa bayar pesangonnya. Itu yang pertama. Jadi itu akan berimpak sangat signifikan terhadap finansialnya Juventus ketika dia melepas Allegri. Yang kedua, penggantinya siapa? Yang maksudnya bisa ada kalau dulu mungkin Pirlo ya elah gajinya cuma 2 juta. Gue bilang. Koci gimana? Allegri musim ini dipecat. Dipecat, gue sepakat Koci. Tapi masalahnya nggak sekarang. Kalau dari manajemennya Juventus, karena masalah itu tadi. Jadi hanya karena masalah keuangannya. Tapi berarti mengorbankan permainan dong, Coach. Gimana? Kalau Hanif bilang 250 juta, itu nilai yang standar lah untuk klub utang segitu. Bukan berlebihan lah. Kalau berlebihan itu kayak Barca, 1 M euro. Tapi ngaruh ke dia bisa belanja. Oh ya betul. Dalam arti utang ini masih bisa dikontrol lah. Ya. Kalau lu tadi bilang masih 3 tahun gajinya 7 juta, itu 21. Let's say dengan bonus 25. Itu pun masih bisa ke kontrol. Oke. Yang jadi masalah sekarang yang mereka harapkan, yang manajemen harapkan, yang diharapkan oleh Allegri cuma satu. Para pemain hebat itu kembali lagi di masa cedera mereka. Kalau para pemain ini kembali lagi, terutama Chiesa nih belum balik ya, Chiesa dan Di Maria, Pogba, which is Januari setelah Piala Dunia, kembali lagi dan mereka tidak perform, itu dipecat. Baru selesai di situ ya. Jadi ini kasusnya nggak jauh beda sama Liverpool loh. Mereka berharap performa ini kembali dengan baliknya pemain yang cedera. Thiago Matip cedera, Ajax diobok-obok. Betul. Dan walaupun orang bilang cuma 2-1, enggak. Kalau lu nonton, itu Ajax banyak soalnya. Ajax cuma bisa ngimbangin mungkin 15 menit. Sisanya diobok-obok sama Liverpool. Nah, kalau ini kembali lagi, Liverpool tidak perform tetap di Liga, whatever alasannya, Klopp akan dipecat juga. Tapi selama perform, dengan ini nggak ada masalah. Mau main jelek itu part of the game. Karena kita tahu bahwa Liverpool bisa main bagus. Nah, kembali lagi ke Juve, ke Allegri. Gue lihat kapasitas Allegri nggak bisa ngangkat ini tim. Pelatih lain sangat bisa. Karena kualitasnya mungkin bukan kualitas top dibanding 5 tahun yang lalu, tapi tetap bagus. Ngerti nggak? Cuman yang ditunjukkan sekarang, ya, it's a big joke. Bukan hanya kemarin kalah di Champions League ya. Tapi permainan di Serie A. Gue nonton lawan Salernitana. This team is a big joke. Bukan masalah kontroversi gol terakhir ya. Bukan. Ada ini skema yang jelas, ide yang jelas gitu. Ini mau diapain gitu. Berarti gini, kalau lo lihat nih, kalau dari kapasitas pemain harusnya bisa kalau pelatihnya bisa lebih melihat dan bukan itu dia pernah nanganin Juventus technically dengan materi pemain lebih jelek dan dia punya solusinya. Itu pertama kali dia masuk. Allegri pertama kali masuk. Yang kita lihat ini ada kemunduran dalam diri Allegri. Berarti bukan pertama kali dia handle Juventus, dia bisa nge-deliver banyak sekali solusi. Satu, dia berubah dari 3-5-2 jadi 4-3-1-2. Roberto Pereira yang jadi penyerang lubang playing in the pocket. Itu bukan standar Juventus, Roberto Pereira. Tapi bisa memainkan peran dengan maksimal. Tapi bisa sampai final Liga Champions. Ngerti nggak lo? Gitu. Terus tapi kalau kita lihat final Liga Champions, Pogba lagi top. Pogba lagi tengah-tengahnya lagi bagus. Banyak pemain bagus juga. Kalau Pereira gue bisa terima. Cuman nggak bisa. Gue bilang squad yang sekarang memang satu level dibanding squad yang mereka biasa perform di papan atas dengan Allegri lah. Tapi still tetap bukan squad jelek. Nah itu maksud gua, kalau lu bandingin sama pelatih kayak Vincenzo Italiano gitu ya. Vincenzo Italiano kan ngelatih Fiorentina, ini udah 2 musim. Itu pemainnya jauh lebih di bawah itu ya. Tapi secara skema permainan tuh ada ide yang jelas.
terlepas akhirnya dipretelin nih pemainnya semuanya, tapi skemanya masih jalan. At the end of the day ketika dia nggak achieve results, itu karena quality pemain yang menggantikan itu sangat-sangat nggak eksekutif. Contoh akhirnya dia ngambil Luka Jovic, Koci, si Fiorentina gitu. Bisa apa Luka Jovic? Gitu maksud gue. Tapi lu coba lihat build up-nya si Vincenzo Intali ketika Juve ketemu Fiorentina diobok-obok, Koci. Berarti yang mengalami penurunan adalah Allegri. Sebagai seorang pelatih, ini kan pelatih itu tentang reinventing dirinya, sama kayak Mourinho. Mourinho setelah yang keberapa di Chelsea itu mulai tuh dia juara lagi, terus yang musim itu kan musim berikutnya yang dia terperosok posisi 10 itu kan dia tidak mereinventing dirinya lagi. Ya udahlah mainnya begitu-begitu aja. Sedangkan sepak bola terus berkembang. Tim-tim lain terus berkembang. Dan dilihat lagi ketika di Man United akhirnya lebih mundur lagi. Sekarang akhirnya udah ada di tier 3 klubnya kan di Roma gitu maksud gua. Itu karena lu tidak menemukan diri lu lagi. Oh gimana sepak bola sekarang udah berkembang. Ya harus ini. Itu bedanya Ancelotti masih mau untuk gitu. beradaptasi.